Koordinasi dalam manajemen adalah proses menyelaraskan aktivitas dan upaya berbagai individu atau unit dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Koordinasi memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara terintegrasi, menghindari konflik, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Karakteristik koordinasi. Yang pertama, tujuan bersama, yaitu koordinasi berpusat pada pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedua, proses berkesinambungan, yaitu koordinasi bukan hanya langkah satu kali, tetapi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus seiring dengan operasi organisasi. Yang ketiga, menyeluruh, yaitu melibatkan semua bagian dalam organisasi, baik vertikal atau antara manajer dan bawahan, maupun horizontal atau antara departemen atau divisi. Yang keempat, interdependensi, yaitu semakin tinggi saling ketergantungan antar unit atau fungsi, semakin penting koordinasi untuk mencegah hambatan kerja. Tujuan koordinasi. Yang pertama, menyelaraskan upaya, yaitu menyatukan berbagai aktivitas individu dan kelompok untuk menciptakan sinergi. Yang kedua, menghindari duplikasi, yaitu mencegah tumpang tindih pekerjaan yang bisa menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas berjalan dengan lancar dan mencapai hasil optimal. Yang keempat, meminimalkan konflik, yaitu mengurangi kesalahpahaman atau ketidakseimbangan antara unit atau individu. Elemen utama dalam koordinasi. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu informasi harus mengalir dengan jelas dan lancar antar individu dan unit organisasi. Yang kedua, kepemimpinan yang baik, yaitu manajer atau pemimpin harus mampu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga, perencanaan yang terintegrasi, yaitu semua rencana di berbagai bagian organisasi harus saling mendukung. Yang keempat, hubungan antar departemen, yaitu penting untuk membangun hubungan kerja yang baik dan saling pengertian antar unit. Jenis koordinasi. Yang pertama, koordinasi internal, yaitu melibatkan berbagai aktivitas di dalam organisasi seperti antar departemen, tim, atau individu. Contohnya, kerjasama antar divisi produksi dan pemasaran untuk meluncurkan produk baru. Yang kedua, koordinasi eksternal, yaitu melibatkan hubungan antara organisasi dan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, atau masyarakat. Contohnya, koordinasi dengan vendor untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Tantangan koordinasi. Yang pertama, kompleksitas struktur organisasi, yaitu semakin besar dan kompleks organisasi, semakin sulit melakukan koordinasi. Yang kedua, komunikasi yang tidak efektif, yaitu hambatan komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, resistensi perubahan, yaitu ketidaksiapan individu atau tim untuk menyesuaikan diri dapat menghambat koordinasi. Yang keempat, perbedaan tujuan atau prioritas, yaitu unit atau individu mungkin memiliki kepentingan yang berbeda, yang memerlukan upaya tambahan untuk menyelaraskannya. Pentingnya koordinasi dalam manajemen. Yang pertama, membantu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi tim dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang ketiga, memastikan semua sumber daya digunakan secara maksimal. Yang keempat, membantu organisasi tetap responsif terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Dengan koordinasi yang baik, manajemen dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien.